Kemudian scene beralih ke Adrian dan Arsen. Mereka melihat sebuah berita yang memperlihatkan kekacauan dan kehancuran dari berbagai belahan bumi oleh bencana besar ini. Adrian yang sangat peduli mengatakan bahwa seharusnya kita membawa orang-orang ke kapal itu semaksimal mungkin. Tapi ia dibantah oleh Arsen bahwa jika terlalu banyak yang naik, mereka akan kesulitan dengan perbekalan yang akan memicu kekacauan yang lebih besar. Lalu Adrian pun bertemu dengan Presiden. Saat Adrian menyuruhnya untuk segera terbang ke Cina, Presiden Amerika ini lebih memilih bertahan bersama para rakyat daripada meninggalkannya. Lalu kenapa ia malah tetap tinggal? Karena tidak mungkin saat bencana melanda negerinya, ia malah pergi meninggalkan rakyat yang sedang menderita. Lalu scene kembali ke Jackson yang kini tiba di bandara Las Vegas. Setibanya di sana, mereka melihat sebuah pidato dari presiden yang bikin terharu. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa keadaan benar-benar kacau dan sulit teratasi. Ia berharap semua masyarakat bisa menghadapi ini dengan berpegang teguh atas kepercayaan kepada Tuhan. Tak lama kemudian, pidatonya pun terpotong oleh sebuah gangguan. Di bandara itu, Jackson bertemu bosnya yang saat itu sedang membutuhkan seorang co-pilot untuk pesawatnya. Jackson pun mengatakan bahwa Gordon bisa menjadi co-pilot. Singkat cerita, mereka menuju pesawat yang kali ini ukurannya sangat besar. Dan mereka pun akhirnya terbang dengan wedus gembel di belakang pesawat mereka. Di tengah perjalanan, mereka melihat kepulauan Hawaii yang sudah dipenuhi lahar panas. Jackson menanyakan soal bahan bakar yang tersisa, lalu kata si pilot tidak mungkin melakukan pengisian bahan bakar di sana, dan berarti harus membuat rute baru ke suatu tempat di lautan Cina Selatan. Lalu scene beralih ke Pak Presiden. Terlihat ia sedang belusukan menemui rakyatnya yang sedang terkena bencana. Sungguh bijaksana presiden yang satu ini. Terlihat ia sangat mencintai rakyatnya sampai tidak mau meninggalkannya. Lalu tiba-tiba gempa berkekuatan 9,4 skala Richter ini meluluh lantahkan negaranya. Presiden yang dipenuhi oleh abu vulkanik berusaha untuk berdiri, lalu ia melihat sebuah pemandangan yang menyeramkan. Tsunami yang terjadi di seluruh benua itu akhirnya akan mencapai daerah Chongming dalam waktu 6 jam, di mana daerah itu merupakan lokasi dari kapal penyelamat. Dan pergeseran lempeng bumi ini mengakibatkan kutub selatan berada di Amerika Tengah. Lalu scene beralih ke Jackson. Pesawat yang mereka tumpangi kini mengalami kerusakan pada 2 buah mesin. Jadi mereka terbang hanya menggunakan 4 mesin yang masih berfungsi. Bahan bakar pun semakin menipis dan mereka hanya bisa bertahan selama 15 menit. Pendaratan darurat pun akan segera mereka lakukan. Persiapan pelampung pun dilakukan Jackson beserta penumpang lainnya. Lalu si pilot merasa heran saat mengetahui lautan yang seharusnya terlihat malah menjadi daratan yang dipenuhi pegunungan. Dan Gordon pun mengatakan sepertinya daratan telah bergeser sejauh 1.500 mil. Itu berarti mereka akan melakukan pendaratan di gunung tersebut dan juga berarti daerah Chongming sudah dekat. Bisa disebut beruntung ya. Lalu tidak lama kemudian si pilot menyuruh mereka menggunakan mobil yang terdapat di pesawat itu untuk menyelamatkan diri pergi keluar pesawat. Dan si pilot pun tewas juntai ke bawah jurang. Saat di perjalanan mereka melihat berbagai macam jenis binatang diangkut helikopter. Mungkin mereka akan menyelamatkan setiap spesies di bumi ini agar tidak punah.
Dan tak lama mereka ditemukan para militer Cina, tapi sayangnya mereka hanya menolong yang memiliki kartu tanda penumpang kapal besar itu. Berarti cuma si bos dan kedua anaknya saja yang ikut mereka. Dan hingga pada akhirnya, sebuah scene memperlihatkan sebuah stasiun yang sangat besar dan sangat canggih. The roof collapsed on it during the shifting of the Earth's crust. Dan si bos pun berada di sana, tapi tertahan dan tidak bisa masuk. Entah apa yang terjadi. Lalu kita kembali lagi ke Jackson yang kini berjalan di tengah dinginnya salju. Kemudian mereka menemukan sebuah mobil dan berusaha meminta bantuan. Singkat cerita, mereka pun kini menuju stasiun itu dan menumpang pada mobil itu. Kemudian kita ke Adrian yang baru sampai di stasiun. Ia terheran melihat para pekerja yang sangat banyak, tapi tidak akan ikut naik ke kapal besar itu. Ditambah lagi ketika melihat kamar dari para penumpang yang sebenarnya mampu menumpang 10 orang, tapi malah hanya dipakai untuk 1 orang saja. Tak lama, Adrian menerima telepon dari sahabatnya yang bernama Satnam. Ia mengatakan bahwa ia hanya bisa berjalan kaki ketika tsunami mendekat. Dan jemputan yang dijanjikan Adrian sebenarnya tidak ada. Lalu obrolan pun terhenti. Betapa marahnya Adrian mengetahui hal itu. Karena Satnam yang berjasa dan yang pertama mengetahui semua bencana ini malah tidak ada yang memperhatikan keselamatannya. Lalu dari laporan Satnam itu, Adrian mengatakan bahwa tsunami akan segera menghantam stasiun dalam waktu hanya dalam 28 menit lagi. Seluruh kru pun langsung sigap mendengar hal itu dan melakukan persiapan menghadapi benturan. Lalu scene beralih kepada Jackson. Mereka akhirnya tiba di stasiun, tepatnya di pintu bagian belakang. Tapi mereka sempat dilarang masuk oleh petugas yang ternyata anak dari seorang emak-emak yang bersama Jackson. Ternyata penjaga itu berniat untuk memasukkan emaknya ke kapal penyelamat lewat jalur rahasia. Singkat cerita, akhirnya mereka dipersilahkan masuk setelah melalui perdebatan panjang. Tsunami yang semakin mendekat membuat persiapan peluncuran dipercepat. Mereka pun langsung bergegas dan hingga pada akhirnya mereka pun berhasil masuk ke stasiun. Noah terheran ketika melihat pesawat, tapi kok banyak jangkarnya. Jackson pun menjawab bahwa memang bukan pesawat, tapi ini bahtera yang akan menyelamatkan manusia dari bencana ini. Dengan melewati celah-celah di kapal itu, mereka berusaha agar bisa masuk tanpa ketahuan. Lalu sebuah pemandangan kekacauan mereka lihat. Tak disangka, para bocah sombong melihat kekasih ayahnya itu sedang berusaha mengambil anjing kesayangannya. Si bos pun cuma bisa melihat wanita yang ia tinggalkan, kini malah berhasil masuk duluan. Sementara ia masih tertahan karena pintu utama kapal belum terbuka. Sebenarnya, mereka sengaja tidak diajak masuk karena menurut Answer, perbekalan tidak akan cukup jika semua dimasukkan ke dalam kapal. Kekacauan pun terus terjadi. Melihat suasana seperti ini, Adrian angkat bicara. Ia mengingatkan semua kepala negara untuk menghentikan perbuatan tidak manusiawi ini dan betapa tidak beradabnya jika hanya melihat mereka semua mati. Tapi Answer memotong perkataannya. Namun para kepala negara yang tersentuh dengan perkataan Adrian akhirnya menyetujui untuk membiarkan mereka memasuki kapal. Singkat waktu, pintu masuk akan dibuka. Jackson yang kini berada di bagian hidrolik pintu kapal itu menemukan masalah. Sebab saat pintu masuk dibuka, semua komponen yang menjadi pijakan mereka berputar. Keadaan pun jadi kacau. Si pekerja yang jatuh hampir tergilas mesin hanya bisa berteriak kesakitan. Begitu juga dengan Gordon, tapi naas baginya. Alat yang dibawa pekerja itu menahan putaran mesin dan mengakibatkan pintu utama tidak bisa terbuka secara sempurna. Tapi keadaan ini bisa membuat semua orang penumpang akhirnya bisa masuk. Tak lama kemudian, tsunami semakin mendekat dan membuat pintu itu segera ditutup. Tapi si bos itu ketinggalan. Karena posisinya yang berada di bawah pintu saat pintu akan ditutup, si bos yang sombong pun tewas. Pintu tidak bisa tertutup sempurna karena alat pekerja itu menahan putaran mesin dan mengakibatkan pintu utama tidak bisa tertutup dengan sempurna.
Masalah ini akhirnya diketahui kokpit kapal. Adrian yang merasa mengenali Jackson berusaha menemuinya. Tsunami tinggal 1 menit untuk mencapai stasiun. Di setiap lorong kapal, Adrian menyuruh semua penumpang untuk berpegangan, lalu tak lama kemudian akhirnya tsunami pun menghampiri stasiun itu. Bagian yang berada di dekat pintu kapal pun banjir karena pintu tidak tertutup sempurna. Setiap pintu yang berada di dekat keluarga Jackson lalu tertutup karena supaya air tidak masuk lebih jauh ke dalam kapal. Hal ini tentu saja membuat mereka terpisah. Lalu tak lama kemudian Arsen menyuruh untuk segera menyalakan mesin, tapi kapal tidak akan menyala jika pintu belum tertutup rapat. Singkat waktu, akhirnya Adrian sampai ke tempat Lily. Dari sana, Adrian menghubungi Jackson lalu ia memberitahu bahwa ada yang menghambat pintu untuk tertutup. Jackson menyadari bahwa alat yang dibawa pekerja tadi adalah masalahnya dan harus segera mengambilnya. Ini memang usaha bunuh diri jika sampai dilakukan. Noah pun berusaha menghalangi ayahnya, tapi ia berhasil diyakinkan oleh ayahnya ini. Lalu ia segera pergi ke tempat alat itu berada, akan tetapi Noah tetap saja tidak membiarkan ayahnya pergi sendirian. Ia pun menyusulnya dengan membawa senter. Mereka berdua bekerja sama menangani masalah ini. Aksi mereka disaksikan seluruh orang melalui CCTV di dekat mereka. Hingga suatu ketika, benturan itu membuat usaha Jackson jadi lancar dan ia segera mengambil penyebab dari semua masalah ini. Pintu pun bisa tertutup rapat dan mesin pun menyala. Noah akhirnya kembali ke tempat semula dan Jackson masih tertinggal. Semua orang menjadi gelisah tentang keselamatan Jackson, tapi tak lama kemudian duda keren pun selamat dan semua orang bergembira. Lalu diceritakan bahwa mereka sekarang berada di hari ke-27 pada tahun 0001. Dalam peristiwa besar ini, penanggalan pun mereka riset. Dan pada hari itu, untuk pertama kalinya pintu kembali dibuka dan bisa melihat langit kembali. Setelah peristiwa besar itu, banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah pegunungan Himalaya bukanlah daratan tinggi lagi, tapi pergeseran tanah mengakibatkan Afrika lah yang kini menjadi daratan tertinggi di dunia. Tapi tetap saja mereka menyambut dunia baru itu dengan gembira. Dan film pun berakhir. Gimana? Menegangkan bukan? Film ini cukup memberikan kita gambaran seperti apa kehancuran dunia nanti. Tapi bisa jadi akan lebih mengerikan. Mungkin segini saja review dan penjelasan film 2012. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.